Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gocer, kembali lagi di video pembelajaran bersama Kak Maulia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, kakak yakin di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa itu teks prosedur. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui, mari kita belajar kembali mengenai teks prosedur. Nah, di teks prosedur kali ini kita akan belajar mengenai pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan contohnya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teks prosedur. Nah, teman-teman, teks prosedur itu sendiri adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur ini adalah teks yang berisikan mengenai langkah-langkah atau cara-cara mengerjakan sesuatu. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Misalnya adalah tuangkan, atau aduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, misalnya seperti selanjutnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Yang kelima, dari ciri-ciri teks prosedur ini adalah terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Nah, jadi kalau misalkan teks prosedur ini adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang di dalamnya itu kegiatannya dilakukan secara urut. Kalau misalkan tidak secara urut, berarti teks tersebut disebut tips, bukan teks prosedur. Selanjutnya, mengenai struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Nah, struktur yang pertama ini, tujuan dari teks prosedur itu dibuat. Misalkan, ingin membuat bubur Manado, berarti tujuan teks tersebut adalah untuk membuat bubur Manado. Yang kedua, struktur teks prosedur yaitu alat dan bahan. Nah, ternyata alat dan bahan ini berbeda, teman-teman. Kalau alat itu berkaitan dengan benda yang nggak bakal habis atau berkurang ketika dipakai. Misalnya itu alat yang digunakan untuk memasak, seperti wajan, pisau, talenan, mangkok. Nah, itu kan alat-alat yang habis atau berkurangnya itu lama gitu, atau bahkan nggak akan ada habisnya. Sementara itu, bahan-bahan itu merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. Misalnya yaitu bahan yang digunakan untuk membuat roti, yaitu tepung, terigu, gula, garam, mentega, telur, dan sebagainya. Nah, itu disebut bahan karena kalau kita pakai, nanti hal-hal tersebut itu bisa habis.
struktur teks prosedur selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, setelah tadi ada tujuan, ada alat dan bahan, maka setelah itu ada langkah-langkah. Berarti langkah-langkah ini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Artinya ada by step-nya gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Nah, tadi kan dicontohkan yaitu ingin membuat bubur Manado, maka langkah-langkahnya harus dijelaskan dengan urut agar tujuan dari kita ingin membuat bubur Manado itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, terakhir dari struktur teks prosedur ini adalah penutup atau simpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenisnya ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Nah, berarti jenis teks prosedur ini yaitu menunjukkan cara atau langkah dalam menggunakan atau pengoperasian sesuatu. Misalnya yaitu cara memainkan biola, cara menggunakan mesin cuci maksudnya, dan cara menggunakan cat air dan lain-lainnya. Nah, berarti jenis teks prosedur yang pertama yaitu cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, yang artinya ya dalam bentuk benda. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Seperti namanya, teks prosedur ini menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Misalnya yaitu cara membuat es limun, cara membuat kue tart, cara membuat boneka dari kayu, dan lain-lainnya. Jenis teks prosedur yang ketiga adalah cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini menunjukkan langkah secara berurutan dalam melakukan sesuatu. Misalnya yaitu cara melakukan gerak tarian, cara melakukan senam sehat, cara melakukan gerakan yoga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada contoh teks prosedur. Nah, sesuai dengan struktur teks prosedur yang tadi, ada 4. Yang pertama itu tujuan. Nah, di sini ada tujuannya. Nah, bubur ini dicontohkan di sini yaitu cara membuat bubur Manado. Nah, di sini ada tujuannya nih. Nah, tujuannya ini, bubur ini merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, ini tujuannya. Terus yang kedua tadi kan ada bahan-bahan dan alat. Mungkin di sini kurang alatnya. Nah, ada bahan-bahan dan alatnya. Misalkan alatnya yaitu panci, kompor, mangkuk, dan lain sebagainya. Terus ada langkah-langkahnya juga nih di sini, bisa dibaca oleh teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada penutup atau simpulan. Nah, jadi teks prosedur ini teks yang memuat langkah-langkah untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu secara berurutan. Nah, itu yang bisa kita simpulkan teman-teman dari pembelajaran teks prosedur ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.